Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Anak-anak yang Bapak sayangi, sebelumnya di pembelajaran daring kali ini Bapak akan membahas tentang pertunjukan musik tradisional ya. Nah, mungkin anak-anak Bapak di semua jurusan MIPA, IPS maupun bahasa mungkin belum kenal dengan Pak Dodi ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Dodi Pranata. Oke. Saya mengajar seni budaya. Untuk lebih detailnya saya akan coba untuk pindahkan layar teman-teman biar teman-teman bisa mengetahui. Nah, sedikit perkenalan dari saya. Kita langsung untuk pembahasan pertemuan kita di pembelajaran seni budaya, yaitu pertunjukan musik tradisional. Langsung saja ya, kita pindahkan ke slide-nya biar teman-teman bisa mengerti. Oke. Ya, langsung saja ya. Di sini langsung saja saya sampaikan karena mengingat waktu kita terus berjalan. Pertama yang ingin sampaikan adalah ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran anak-anak. Tujuan pembelajaran ini bisa dikatakan yaitu pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran discovery learning. Nah, tujuannya gimana? Nah, begitu kan? Nah, tujuannya yaitu satu, mengidentifikasi beberapa definisi musik yang berkembang di masyarakat. Nah, Anda harus tahu ya bagaimana pengertian musik itu secara jelas besarnya gimana keberadaan di daerah masyarakat begitu. Kemudian yang poin yang kedua, anak-anak Pak Dodi juga harus bisa menjelaskan pengertian musik tradisional secara umum. Apa itu musik tradisional? Jelaskanlah secara umum seperti itu. Kemudian, mampu mengetahui apa musik tradisional dambus, termasuk bagian-bagian dambusnya, kemudian sejarah, kemudian cara memainkannya. Anak-anak harus paham. Nah, begitu di KD kita ini ya. Dan terakhir, anak-anak harus mampu membaca ritmik dalam bentuk dasar notasi. Nah, begitu anak-anak. Kita lanjut ya, biar cepat kita sambil dipahami, sambil disimak. Nah, berikutnya pengertian musik secara umum. Nah, apa itu musik? Musik itu adalah suatu unsur yang mengandung irama, lagu, nada, harmonisasi, itu semua berhubungan dengan musik. Nah, sehingga menghasilkan suara yang enak didengar. Musik itu sendiri dihasilkan dari mana? Ya, tentunya dari alat ya, suara, kemudian bunyi, baik itu alat musik melodis, harmonis, ritmis. Ini alat yang saya katakan tadi ya. Nanti saya jelaskan untuk pertemuan berikutnya tentang musik melodisnya apa, harmonisnya apa, ritmisnya. Atau teman-teman bisa mempelajari pengertian ini. Dan suara vokal manusia atau bunyi lainnya. Nah, begitu anak-anak ya. Mungkin secara garis besar ini pengertian tentang musik. Kita lanjutkan ke berikutnya. Sambil dicatat ya. Nah, ini ada musik tradisional. Kenapa Pak Dodi pentingnya membahas musik tradisional? Ya. Bagi daerah ya, terutama daerah Bangka Belitung, saya pengen anak-anak paham apa itu musik dambus. Anda itu harus paham sejarahnya bagaimana, kemudian struktur bagian-bagian alat seperti apa dambus ini. Anak-anak harus paham. Nah, tak bisa kalau tak paham tentang musik dambus. Nah, jangan sampai kalau kita punya alat musik dambus tapi kita tak tahu.
bagaimana bentuk sejarahnya. Anak-anak harus paham. Nah, mungkin dengan ilmu yang Pak Dodi sampaikan ini, ya tentu mudah-mudahan anak bisa paham seperti itu. Nah, musik tradisional secara umum saya jelaskan. Musik tradisional di sini adalah jenis musik yang lahir dan berkembang dari kebudayaan suatu daerah, kemudian diwariskan secara turun-temurun anak-anak. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya anak-anak bisa bermain dambus, bisa bermain gendang anak, gendang induk, tawa-tawa, gong, alat musik dambus ya, mainlah. Kita ini ada eskul untuk musik tradisionalnya. Nanti silakan bergabung anak-anak ya. Kalau nanti pengen bergabung, silakan langsung hubungi Pak Dodi. Begitu, salah satu instruktur dalam musik tradisional. Apalagi yang kita kenal, tentu ada juga contoh alat musik tradisional Nusantara. Nah, teman-teman juga harus mampu nih mengenal musik angklung. Dari mana angklung ini? Gamelan bentuk seperti apa? Dari mana? Sape. Nah, ini masih banyak alat musik lainnya. Tapi secara contohnya saja Bapak tuliskan di sini ada dambus, angklung, dan gamelan serta sape seperti itu. Lanjut ya anak-anak ya, sambil dicatat, sambil dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, ini contoh. Nah, ini adalah yang gambar pertama, ini adalah alat musik dambus. Nah, ini Pak Cik Zeroti ini ya, salah satu praktisi pengrajin dambus kita di Pangkal Pinang. Ini ada alat musik angklung di sebelah ke kiri ya. Ada gamelan, ini gamelan alat musik ini kan. Kemudian ada sape. Nah, alat musik yang berbeda-beda. Ini semua alat musik daerah. Anak-anak harus paham nantinya kan. Nah, jangan tak paham alat musik dambus dari mana asalnya. Misal contoh kan, tentu kita punya dari Bangka Belitung. Alat musik angklung dari mana? Ditanya sama Pak Dodi, kalau tidak bisa jawab gimana? Soal nanti tidak bisa jawab. Tidak dapat nilai bagus kalau cak itu kan. Nah, jadi kalau dari alat musik angklung sendiri berasal dari daerah Jawa Barat. Gamelan juga, ini ada gamelan Pelok Salendro, ini berasal dari Jawa Barat ya. Ini bisa Jawa Barat atau Jawa Tengah, banyak gamelannya. Atau gamelan Bali juga bisa dikatakan ada dari Bali seperti itu, karena gamelan tuh secara garis umum berasal dari Pulau Jawa seperti itu. Nah, kalau ini alat musik satu berbentuk gitar ini sape anak-anak. Sape ini alat musik dari Kalimantan, ada suku Dayak namanya. Secara garis besar nanti bisa anak-anak cari untuk referensi bukunya ya, sudah lengkap gitu. Punya referensi internet juga boleh, atau dari sumber lainnya. Anak-anak bisa untuk menjelaskan definisi ini begitu. Kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, Pak Dodi ini senang sekali menjelaskan anak-anak ini. Pertama itu tentang mengenai dambus. Dambus ini anak-anak harus tahu sejarahnya. Jangan tak paham kalian itu. Nah, Pak Dodi pengen berbagi ilmu, mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua. Pak Dodi sampaikan ya, mungkin di SMP belum pernah belajar sejarah dambus. Pak Dodi jelaskan sekarang. Kebetulan Pak Dodi punya ilmu sikik, berbagi kepada kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, dambus adalah alat musik yang berasal dari Bangka Belitung. Alat musik ini dipergunakan dalam menggiringi tarian, nyanyian, dan dilantunkan oleh pendahulu kita pada waktu itu. Jadi secara garis besar sudah jelas ya, alat musik ini berasal dari daerah Bangka Belitung. Kemudian fungsinya yaitu menggiringi tarian, nyanyian ya. Nah, kalau kita tinggal di kampung, biasanya orang pada zaman dahulu menggunakan dambus itu sebagai hiburan, sarana hiburan atau penghilang rasa letih seperti itu. Kita bahas juga, ada yang mengatakan bahwa dambus itu adalah musik tradisi Melayu yang biasa digunakan mengiringi lagu-lagu. Lagu-lagu yang saya jelaskan tadi, tarian-tarian Melayu, kemudian upacara dalam bentuk misalnya hitanan, upacara misalnya bentuknya kayak bentuk hiburan tadi, atau upacara pernikahan di daerah Bangka Belitung. Biasanya kan ada pembukaan dambus tuh. Nah, dijumpailah biasa, jangan tak paham.
Kemudian lirik-lirik lagunya anak-anak harus paham, berisi pantun nasihat. Nah, biasanya kan ada sindir-sindiran kan liriknya kan, pantun jenaka, pantun tentang pencintaan, dan pantun tentang kesedihan. Diawali dambus tuh biasanya ada pantun, atau di akhirnya juga ada pantun. Contohnya kan, masuk hutan keluar hutan. Nah, jadi kan ada pantunnya biasanya. Nah, begitu kurang lebih. Ada lagu-lagu yang berisi pantun jadi sindiran. Jadi, masuk hutan, keluarlah hutan, janganlah lupa membeli rotan. Buah mabuk jangan dimakan sayang, kalau dimakan nanti bisalah pusing ya, atau pusing ya. Sorry, bisalah pusing. Misalkan gitu kan, contoh pantunnya kan. Nah, banyak misalnya kita bisa pelajari dalam pantun tersebut, dalam jenis-jenis alat musik dambus ini. Kemudian berikutnya, keberadaan dambus ini memiliki beberapa fungsi. Ada fungsi musikal, seperti diungkapkan oleh Bapak Dahlan. Nah, ada kata dia itu kan ada fungsi sebagai media hiburan, penghilang rasa letih, nah kan? Atau pada saat mereka sedang berumih atau bersawah kan? Nah, jadi karena sebagai untuk penghilang rasa letih. Nah, gitu kan? Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan lagi ya. Kesian dambus itu berkembang di daerah Bangka, khususnya di kota mana? Di kota Pangkal Pinang, anak-anak. Berkembanglah dia, punyalah sanggar-sanggar banyak di Pangkal Pinang nih. Sanggar Perahu Pinang, Sanggar Cikar, Sanggar Gong. Banyaklah sanggar untuk mengembangkan alat musik dambus ini. Awalnya merupakan kesenian musik sebagai penyebaran Islam. Kalau zaman dulu, anak-anak perlu kalian ketahui, dulu itu hanya sebagai penyebaran agama Islam. Ya, sekarang ini digunakan untuk fungsi sebagai pengiringan tarian. Karena kita ini ada pengaruhnya dengan bangsa Arab. Bangsa Arab juga punya ada gangbus namanya. Nah, itu pengaruh besar kita dalam penyebaran agama Islam. Nanti kalau ada soal pertama kali dilakukan dambus itu ada untuk penyebaran agama Islam, anak-anak ya, paham ya. Baru setelah itu baru pengiring tarian. Nah, ada campak, tari itu kan cari tampak, cari tari kedidi. Tarian lainnya banyak lah. Adapun instrumen penggiring tarian tersebut, menurut pakemnya ada alat musik keprak. Nah, Pak Dodi nanti bisa tunjukkan, cuma karena memang pertemuan kita sangat terbatas, nanti teman-teman bisa melihat ya. Keprak, rebana, marawas, gendang anak, gendang induk, tawak-tawak, dan gong. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa melihat secara langsung di internet atau Google. Seperti itu. Begitu ya anak-anak ya, jelas ya. Kita lanjut sejarahnya ya. Ini masih sejarah ya. Dambus Kepulauan Bangka sesungguhnya mirip dengan gambus yang banyak di luar Bangka. Ada juga di Belitung juga punya. Ya, di Palembang juga punya dambus, tapi namanya beda. Kalau kita itu dambus, kalau mereka itu gambus. Di Arab juga ada gambus. Kita namanya dambus, bukan gambus, salah ya. Maknanya berbeda penyebutannya, cuma tetap ada ciri khasnya. Apa ciri khasnya Pak Dodi kalau dambus kita dengan dambus orang lain? Apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah yaitu bagian kepalanya atau tanduknya yang menyerupai hewan rusa atau kijang. Nah, dulu banyak sekali hewan rusa atau kijang nih di Bangka Belitung zaman dulu. Nah, itulah kenapa ceritanya tuh mungkin pada zaman dulu jadi hewannya adalah hewan pemburuan bagi mereka. Mereka cari makan zaman dulu untuk dijadikan santapan makanan mereka. Ya, bisa lah dijadikan hewan ini sebagai maskotnya, sebagai istilahnya tuh sebagai ciri khasnya gitu kan. Kepalanya kepala rusa, bukan kepala harimau, bukan kepala kera. Nah, jangan salah nanti kan, kepala rusa atau kijang. Karena banyaklah hewan ini dijumpai pada zaman dulu. Itulah ceritanya. Lanjut ya. Mungkin anak-anak tidak bosan ya anak dengar suara Pak Dodi ya. Semangat. Catat, review apa yang Pak Dodi sampaikan. Oke, lanjut. Dahulu juga diceritakan kepala hewan ini bukannya sebagai ciri khas saja, tetapi menjadi pajangan hiasan rumah. Biasanya kan kau lihat kan kalau di rumah-rumah tuh ada bentuk kepala hewan rusa. Nah, ditempel lah di dinding.
Nah, baru mereka itu nempelnya itu untuk apa? Gantungan kopiah, baju-baju mereka digantunglah dalam kepala, bentuk kepala rusak tadi. Nah, sebagai gantungan lah, hiasan dinding rumah. Nah, begitu anak-anak. Untuk lebih detailnya anak-anak bisa baca ini ya. Nanti silakanlah dicoba ini ya. Nah, apa dambus ini sulit berkembang sekarang anak-anak? Kenapa sulit berkembang? Karena kurangnya minat generasi muda. Kalian ini mungkin tak payah, susah sekarang diajak belajar dambus, susah. Pengennya belajar alat musik modern. Sebenarnya harus seimbang anak-anak. Kenapa saya katakan harus seimbang? Dambus boleh dimainkan, kemudian alat musik modern juga harus dimainkan juga, harus seimbang. Jangan sampai alat musik modern kau mainkan, gitar, kemudian drum dan sebagainya kau asik, tapi tidak melestarikan alat musik dambus kita ini. Nah, karena yang mengangkat budaya daerah itu adalah musik daerah. Di Eropa sana orang tak tahu musik dambus. Coba kau sebutin musik dambus, tahu nggak orang Eropa dari sana? Tak tahu mereka. Nah, itu menjadi ciri khas kita. Nah, makanya generasi muda wajib untuk melestarikannya. Ya, wajib untuk menyampaikan ini kepada orang-orang luar, termasuk di media sosial seperti itu. Nah, kalau kita ke Amerika, sebutin, oh ini bangga aku punya gitar nih, aku punya piano. Nggak bisa kita berbangga dengan alat itu, karena alat itu sudah dijumpai oleh mereka. Mereka udah paham, tapi kalau alat musik tradisional mereka tak paham, khususnya tradisional dambus Bangka Belitung. Begitu anak-anak. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian tak bosan terus mendengar suara Pak Dodi. Lanjut ya. Nah, ini saya jelaskan anak-anak. Bagian dambus sekarang. Nah, perlu anak-anak ketahui, dambus itu ada satu, yaitu kepala rusak. Mana kepalanya? Ini ada gambar Pak Dodi sudah buat ya, bentuknya. Ini kepala nih. Nah, nanti kalau udah salah ulangan kau jawab dengan bagus. Kau pilih dengan tepat. Pemutar senar, ada lehernya juga, ada setang tempat menekan nada, ada perutnya. Kau lihat tanda panah ya. Lubang resonansi, kulit triplek, kem, lubang senar dan sebagainya anak-anak. Nah, begitu anak-anak. Mudah-mudahan anak bisa paham ya. Ini sangat jelas sekali karena gambaran sudah sangat jelas sekali Pak Dodi buatkan. Semoga bisa bermanfaat. Pak Dodi, kepala rusa ini apa tadi kita jawab Pak Dodi ya? Ini jawab kepala rusa ini berbentuk apa? Nah, yo, anak-anak masih ingat dengan penjelasan Pak Dodi tadi, berbentuk hewan menyerupai kijang atau rusa. Pemutar senar, berapa jumlahnya Pak Dodi? Pemutar senar ini ada 6 sayang ya. Dari mana 6 ini double senarnya, dua-dua. 1 ini 2 senarnya, jadi double. Senar 2-nya 2 juga double. Ini senar 3-nya double juga 2, jadi 6 jumlah semua senar ini. Harus paham ya. Lehernya di sini bentuknya. Sama lah rupa kayak kita pegang dambus kan ada lehernya gitu kan. Paham lah di situ letaknya. Setang tempat menekan nada ya tentu megang melodinya. Nah, begitu teman-teman ya. Itu sudah ada harapan. Nah, perut dambus ini, nah perutnya berbentuk ini Pak Dodi kasih sejarah sedikit. Nanti barangkali ada keluar ulangan juga. Perut dambus ini dulunya anak-anak perlu kalian ketahui bahwa perutnya yaitu berbentuk seperti belahan buah labu panjang yang dibelah 2. Itu ceritanya. Kenapa berbentuk belahan buah labu panjang? Karena ini juga bisa dikatakan sebagai istilahnya dalam bahasanya santapan makanan mereka, buah labu ini. Buah labu pria bisa digunakan untuk makan mereka. Jadilah menyerupai berbentuk seperti belahan buah labu yang dipotong 2 seperti itu. Itu istilahnya anak-anak. Lubang resonansi jelas ya, ada lubang untuk menghasilkan suara, artinya biar suaranya keluar dengan bagus. Nah, ada lubangnya di balik ini. Nah, ada kulitnya triplek. Kalau di sini sudah modern ya anak-anak ya. Kalau dulu bukan kulit triplek namanya anak-anak, kulit kambing kalau dulu. Kalau sekarang nih karena kambingnya jarang lah mungkin digunakan, orang mudah aja, fleksibel aja, ambil aja bahan triplek, mudah didapatkan.
Kalau kulit kambing kita nyembelih kambing dulu, jarang sekali kalau hewan kurban kan, setiap tahun ya kan kita menyembelih hewan kurban. Jadi tak susah juga kalau orang cari itu. Jadi gunakanlah termudah kulit triplek begitu anak-anak ya. Kem ini sebagai penopang senarnya, biar senarnya tak tendur, bahasa Bangkanya kan tak kendor gitu kan. Nah, lubang senar ini jelas ya di sini ya. Nah, senarnya ini Pak Dodi jelaskan. Kalau sekarang itu senarnya senar nilon atau tali urat kalau dalam bahasa Bangkanya itu. Kalau sekarang tak. Kalau zaman dulu tentu bukan tali ini, tetapi dulu serat nanas. Nah, serat nanas ini orang buat kayak bentuk olahan seperti itu. Yang diolah mereka dijadikan senar untuk menghasilkan bunyi. Wah, itu sejarahnya sangat luar biasa. Anak-anak harus paham. Ya, anak-anak Kak kerasa kita nih sudah 20 menit Pak Dodi nyampaikan materi. Nah, untuk sesi-sesi pertanyaan berikutnya anak-anak bisa sampaikan nanti melalui WA group untuk pertanyaan-pertanyaan sebagai penilaian Pak Dodi. Mungkin begitu ya anak-anak ya, sangat jelas sekali ya anak-anak ya. Nah, oke Pak Dodi rasa mungkin jelas sekali materi Pak Dodi sampaikan. Nah, itulah sejarah Dambos itu. Kita sudah dapat ilmu banyak ya hari ini. Ada istilahnya tentang Dambos, sejarahnya. Kemudian ada juga Pak Dodi tadi katakan bahwa tentang bagian-bagian Dambos, sejarah musik tradisional itu seperti apa, musik secara umum seperti apa, sudah dijelaskan Pak Dodi. Tinggal anak-anak sekarang penerapannya seperti apa, pengamalannya seperti apa. Kalau belajar itu ingat pesan Pak Dodi, satu, amalkan. Ingat bahwa saya belajar itu bukan untuk unsur keterpaksaan atau untuk mengembangkan tugas dari Pak Dodi saja, bukan. Tapi ini adalah panggilan hati, panggilan saya untuk menuntut ilmu agar saya menjadi pintar dan tidak dibodoh-bodohi oleh orang lain. Tentunya harapan Pak Dodi anak-anak bisa menerapkan, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk tentang musik tradisional ini. Minimal menyampaikan ke teman-teman yang lain yang belum punya ilmu. Begitu anak-anak. Bapak rasa artinya gini anak-anak ya. Cukup ya pembahasan kita. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ingat titip salam Pak Dodi buat mama papa di rumah ya. Oke, salam sehat semuanya. Terima kasih.